Tapi kita tahu kemarin WhatsApp banyak sekali kasus terjadi di dunia ini, bahkan pemimpin-pemimpin negara di dunia pengguna WhatsApp ternyata mereka disadap. Presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi gitu. Banyak celah keamanan di WhatsApp gitu. Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, lahir dan batin, dijauhkan dari COVID. Ingat, COVID masih ada ya, jadi tetap harus waspada. Sobat Cyber, tentu kita tahu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi chat yang ada di pasaran saat ini begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang aplikasi chat, artinya kita berbicara tentang komunikasi. Kita akan membahas kali ini manakah aplikasi chat yang paling aman, yang paling secure begitu, yang menawarkan the real end-to-end encryption. Sehingga Sobat Cyber ketika menggunakan aplikasi ini merasa tenang, merasa nyaman ketika berkomunikasi. Akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, ini saya punya buku bagus nih, namanya Cryptography Engineering. Apa sih kriptografi? Kriptografi itu adalah cabang dari kriptologi gitu, yaitu ilmu yang menyembunyikan data aslinya gitu. Jadi teknik ilmu menggabungkan teknik matematika, kemudian beberapa teknik yang lain begitu, yang fungsinya adalah melakukan proses enkripsi, kriptografi, pengacakan, kalau bahasa Indonesia penyandian, disandi gitu, sehingga teks aslinya itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Prinsip komunikasi yang aman itu adalah kita melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita gitu, tanpa bisa dimonitor, tanpa bisa disadap oleh siapapun gitu, ketika mereka melakukan penyadapan di tengah-tengah gitu. Jadi kan misalkan saya dengan Sobat Cyber lagi nelpon gitu, nah di tengah-tengah ketika disadap itu kalau sistem security yang nggak aman, yang orang di tengah yang melakukan penyadapan ini bisa mendengarkan percakapan kita gitu. Sama seperti kita ngirim chat gitu. Kalau chatnya tidak aman, orang di tengah ini yang melakukan penyadapan bisa membaca chat kita gitu. Nah, apa maksudnya aman? Aman itu adalah bagaimana caranya supaya saya dan Sobat Cyber ketika berkomunikasi gitu, kemudian di tengah jalan, kita biasanya menyebutkan man in the middle attack gitu, orang di tengah-tengah yang melakukan interupsi ini gitu, dia walaupun berhasil melakukan penyadapan tapi tidak bisa membaca, tidak bisa mengartikan percakapan kita gitu. Jadi yang dia dapatkan hanya karakter-karakter yang acak gitu. Nah, itu baru dibilang secure. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saat ini menawarkan end-to-end encryption gitu. Walaupun end-to-end encryption yang ditawarkan kadang-kadang tidak sesuai dengan klaimnya gitu. Nah, apa saja? Ini yang pertama, aplikasi Signal. Kenapa? Karena Signal ini dia menawarkan end-to-end encryption free, kemudian dia juga servernya tidak menyimpan data-data yang kita komunikasikan begitu, sehingga percakapan yang menggunakan aplikasi chat ini relatif lebih secure. Nah, supaya aplikasinya aman, dalam Signal ini juga dibuat algoritma kriptografi gitu. Algoritma kriptografi itu algoritma yang digunakan untuk melakukan proses penyandian gitu, yang terbuka untuk publik dan publik bisa melakukan analisis terhadap sistem persandiannya gitu. Kemudian ada pertanyaan, loh, kalau publik tahu jadi nggak aman dong? Enggak. Malah ketika publik tahu, dia bisa memverifikasi, malah lebih aman. Karena proses enkripsi ini bukan hanya sekedar dari sistem algoritma enkripsinya, tapi juga dari kuncinya, kemudian dari
dari timestamp-nya, dari hash-nya, dan lain-lain gitu. Sehingga menjadikan aplikasi ini lebih aman. Itu yang pertama, Signal. Yang kedua apa? Telegram. Telegram ini mirip dengan Signal, tetapi di Telegram ini ada berbagai macam feature gitu yang cukup bagus kalau menurut saya. Membuat grup sampai ribuan orang begitu, bisa membuat channel, bisa membuat stiker, kirim stiker dan lain-lain begitu. Dan di sini juga secure, menawarkan private chat gitu, kita dengan lawan kita gitu, dengan end-to-end encryption yang memang cukup tinggi algoritma enkripsinya gitu. Sehingga ketika kita menggunakan Telegram, data yang dikomunikasikan, baik itu chat, file, gambar, video, itu di-encrypt atau disandi dengan level keamanan yang cukup tinggi, sehingga ketika di tengah jalan ada orang yang mau melakukan penyadapan, dia tidak akan bisa mendapatkan arti dari data yang berhasil dia curi. Jadi begini Sobat Cyber, penyadapan itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Dan semua sistem komunikasi itu pasti bisa disadap. Baik kita menggunakan internet, baik kita menggunakan radio, baik kita menggunakan voice, GSM, menggunakan satelit, semuanya itu bisa disadap. Ini prinsip ya, ini Sobat Cyber harus tahu nih. Jadi tidak ada satupun sistem komunikasi yang tidak bisa disadap. Tetapi concern kita adalah bagaimana supaya komunikasi yang kita lakukan, walaupun bisa disadap oleh orang lain, tetapi orang lain tersebut tidak bisa membaca isi beritanya. Nah, itu yang paling penting gitu. Kalaupun dia bisa melakukan cracking, dia bisa melakukan reverse engineering gitu, membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun gitu, sehingga ketika mereka berhasil melakukan cracking terhadap isi komunikasi kita, sudah expired gitu, udah bukan rahasia lagi gitu. Nah, itu yang utamanya. Oleh karena itu, sistem enkripsi yang benar adalah sistem yang melakukan penyandian, yang melakukan perubahan teks yang biasa bisa kita lihat. Kita biasa nyebutnya teks plain gitu, yang bisa kita baca, bisa kita dengar, itu teks plain gitu, menjadi teks kripto gitu, teks sandi yang tidak bisa dibaca atau dilihat oleh orang lain. Yang ketiga apa? Bisa menggunakan WhatsApp. WhatsApp juga menawarkan end-to-end encryption. Tapi kita tahu kemarin WhatsApp banyak sekali kasus terjadi di dunia ini, bahkan pemimpin-pemimpin negara di dunia pengguna WhatsApp ternyata mereka disadap oleh orang lain gitu. Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi yang namanya Pegasus buatan NSO Israel gitu. Pegasus ini adalah salah satu malware yang bisa digunakan untuk melakukan intercept ke dalam device target gitu, hanya dari WhatsApp-nya gitu. Sehingga ketika orang menggunakan WhatsApp kemudian disadap menggunakan Pegasus, semua komunikasinya bisa diambil. Bayangkan loh, pemimpin-pemimpin dunia loh yang disadap gara-gara WA-nya. Dan sayangnya gitu, di Indonesia ini pemimpin-pemimpin negara kita juga masih menggunakan WhatsApp presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi gitu. Orang-orang yang bekerja di bidang intelijen, militer itu juga sekarang masih menggunakan WhatsApp. Kita tahu bahwa banyak celah keamanan di WhatsApp gitu. Oleh karena perlu dipikirkan bagaimana untuk pemerintahan, government, military, intelijen itu butuh punya sistem komunikasi buatan sendiri dengan level algoritma enkripsi yang cukup tinggi gitu, sehingga aman untuk digunakan. Lalu apalagi? Banyak sebenarnya gitu. Ada IndoChat, ada WeChat, kemudian ada Line, ada macam-macam begitu. Tinggal nanti Sobat Cyber pilih kira-kira mana yang nyaman untuk digunakan begitu. Tetapi rekomendasi kita adalah sebenarnya kalau tidak menggunakan Signal, gunakan Telegram. Itu yang sampai saat ini masih relatif lebih aman gitu. Terus bagaimana dengan aplikasi buatan sendiri gitu? Emang ada di Indonesia ini beberapa aplikasi bikinan anak negeri sendiri gitu. Contohnya Calling Indonesia, ada NU Mobile gitu, ada Catfish, ada Chat Aja gitu, dan ada Chat Guard
standar gitu. Yang apa namanya ChatGuard ini adalah military standard gitu. Tetapi pemakaiannya juga masih terbatas gitu, sehingga kalau pemakaian terbatas, kalau kita menggunakan orang lain tidak menggunakan, ya kita nggak bisa berkomunikasi gitu. Oleh karena itu kalau mau menggunakan ya sama-sama menggunakan. Itulah fungsi dari aplikasi chat gitu. Kita harus sama-sama punya aplikasi yang sama, menggunakan algoritma enkripsi yang sama, sehingga kita bisa berkomunikasi gitu. Kemudian juga Sobat Cyber, kalau kita berbicara masalah bagaimana melakukan pengamanan gitu terhadap data dan informasi yang ada di handphone kita gitu, ya yang pertama adalah ketika handphone kita ini diretas oleh orang gitu, sebenarnya orang bisa mengambil semua data yang ada di handphone kita gitu. Oleh karena itu kita harus menjaga handphone kita ini supaya tidak diretas oleh orang. Yang tadi saya bilang Signal, kemudian Telegram, kemudian WhatsApp, kemudian apalagi itu Line atau aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Memang akan secure ketika orang melakukan penyadapan di tengah jalan gitu. Nah, nanti kapan-kapan kalau Sobat Cyber mau kita berbicara masalah penyadapan nih, kita jelaskan nanti penyadapan itu seperti apa sih, macam-macamnya apa saja sih gitu. Nanti bisa kita bahas. Nah, aplikasi-aplikasi yang secure tadi itu mengamankan ketika ada penyadapan, ada pencurian informasi saat on the air gitu, saat informasi tersebut ditransmisikan gitu. Nah, kalau misalkan si hackernya atau peretasnya atau penyadapnya dia melakukan penyadapan langsung ke handphone kita dengan memasukkan misalkan malware gitu, kita diinfeksi malware handphone kita gitu. Nah, itu yang nggak ada gunanya sebenarnya kita menggunakan aplikasi yang secure sekalipun. Kenapa? Karena ketika handphone kita atau device kita itu dimasuki oleh malware, mereka bisa ngambil semua isi yang ada di handphone kita bahkan sebelum saat dikirimkan. Jadi ketika kita menggunakan Signal, menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, menggunakan Line yang harusnya secure, tidak menjadi secure lagi karena si hackernya, si peretasnya, atau orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa mengambil langsung dari handphone kita. Oleh karena itu hati-hati. Handphone, gadget, device, komputer itu harus kita amankan dari malware. Karena kalau ada malware, terutama spyware, yang masuk dalam device kita, kita menggunakan aplikasi seaman apapun, nggak akan ada gunanya. Karena dia bisa mengambil semua informasi bahkan sebelum kita kirimkan menggunakan enkripsi gitu. Oleh karena itu Sobat Cyber harus jaga gitu. Bagaimana cara jaganya? Ya minimal pasang antivirus atau pasang anti malware. Atau misalkan Sobat Cyber sudah curiga, jangan-jangan di handphone saya sudah ada penyadapnya gitu. Nah, kalau untuk itu bisa menggunakan antivirus, bisa dicek gitu, atau menggunakan alat digital forensik untuk mengetahui handphone kita ini ada malware-nya atau tidak, ada penyadapnya atau tidak. Oke Sobat Cyber, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan like, comment, share, dan subscribe jika Sobat Cyber suka dengan konten ini. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar tahu informasi-informasi terbaru dari Ruang Cyber. Komen kalau misalkan ada pertanyaan, akan segera kita jawab. Terima kasih, sehat selalu, salam Cyber Indonesia.